Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz Arifin pada mata pelajaran fikih kelas 6. Anak-anak sekalian, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga aktivitas belajar kita menjadi niat ibadah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan masih di bab 2 yaitu tentang haji, yang mana sudah beberapa kali pertemuan yaitu tentang haji. Silakan anak-anak buka pada halaman 48 sampai dengan 51 karena nanti beberapa penjelasan dari Ustadz Arifin adalah penjelasan poin-poinnya. Nanti secara lengkap anak-anak bisa mendengarkan dan sambil menyimak buku. Anak-anak sekalian, yang pertama akan kita bahas adalah tentang kewajiban-kewajiban haji. Jadi, mohon maaf, kewajiban haji sudah, yang akan kita bahas adalah hukum orang yang meninggalkan kewajiban haji. Jadi, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kewajiban-kewajiban, termasuk pertemuan yang lalu tentang rukun. Hari ini adalah kita akan membahas hukum orang yang meninggalkan kewajiban dan rukun haji. Ketika ada seorang yang berhaji kemudian meninggalkan rukun, maka diperhatikan hajinya menjadi tidak sah. Yang artinya apa? Yang artinya hajinya harus diulang pada tahun berikutnya. Ya, jadi jangan sampai rukun ini sampai terlewat. Sebagaimana sholat. Kalau sholat kok kita tidak melaksanakan takbiratul ihram, nah itu sholatnya tidak sah, termasuk haji. Jadi rukun itu sesuatu yang wajib, kalau ditinggalkan maka tidak sah. Maka kalau rukun haji yang mana kemarin sudah kita bahas sampai terlewat, maka hajinya batal atau tidak sah dan harus mengulang. Yang kedua adalah meninggalkan kewajiban. Bagi seorang yang berhaji kemudian meninggalkan kewajiban. Nah, jadi rukun dan kewajiban beda ya. Untuk orang yang meninggalkan kewajiban haji, maka dia bisa menggantinya dengan membayar dam atau denda. Dam ini senilai 7 ekor kambing. Jika tidak mampu membayar atau menyembelih 7 ekor kambing, maka diganti dengan puasa sebanyak 10 hari. Yang mana 3 hari dilaksanakan pada saat haji dan 7 hari saat di tempat asalnya. Jadi, kalau orang yang meninggalkan kewajiban bisa ganti, maka hajinya sah. Tapi kalau meninggalkan kewajiban tidak membayar denda atau dam, maka hajinya tidak sah. Sebagaimana dia kalau meninggalkan rukun. Kemudian kita akan membahas selanjutnya adalah syarat-syarat sah tawaf dan sunah-sunahnya. Jadi tawaf itu adalah ibadah yaitu mengelilingi Ka'bah. Beberapa syarat sah untuk melaksanakan tawaf, yang pertama adalah niat. Jelas niat ini selalu dibutuhkan ketika seorang orang akan melaksanakan ibadah. Dan kalau niat ini betul untuk diniatkan ibadah kepada Allah, maka tawafnya sah. Kemudian yang kedua, syarat sahnya adalah bersuci dari hadas dan najis. Jadi ketika akan melaksanakan tawaf, persis kalau kita mau melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu. Kemudian kalau hadasnya hadas besar, maka harus mandi. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Ketika melaksanakan tawaf, laki-laki dan perempuan harus menutup aurat dengan pakaian ihram mereka. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kok tangannya kelihatan Ustadz untuk laki-laki? Ingat bahwasanya batas aurat laki-laki itu beda dengan perempuan. Yang laki-laki itu mulai dari pusar sampai dengan lutut. Maka baju ihram itu bagian dada sedikitnya malah terlihat. Yang keempat adalah tawaf harus dilakukan di dalam Masjidil Haram. Nah, anak-anak kemarin sudah melihat peta dari tempat haji. Tawaf itu berada di dalam Masjidil Haram dan harus dilakukan di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh dilakukan di luar atau di lingkungan luar Masjidil Haram. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang sudah dibuatkan tempat tawaf yang tidak hanya di bawah, tapi bisa dari atas. Dibuat dalam beberapa lantai. Kemudian yang kelima adalah Ka'bah di sebelah kiri. Untuk melaksanakan tawaf ini, orang-orang yang berhaji itu berada di sampingnya Ka'bah, kemudian mutarnya melawan arah jarum jam, sehingga Ka'bahnya ada di sebelah kiri. Kemudian syarat sah yang selanjutnya adalah tawaf 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Jadi tawaf itu dimulai dari yang pertama, mulai ngitung 1 itu dari Hajar Aswad, kemudian sampai Hajar Aswad lagi itu
1, putar lagi 2, 3 sampai 7. Jadi awalnya di Hajar Aswad, selesainya juga di Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Kemudian yang syarat sah yang terakhir atau yang ketujuh adalah berturut-turut. Maka ibadah haji yaitu pada saat melaksanakan tawaf tidak boleh disela. Jadi antara 1 sampai 7 itu tidak boleh disela dengan kegiatan lain seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan lain sebagainya, tidak boleh. Yang boleh adalah dilakukan secara berurutan. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah. Kalau tadi syarat sah, kemudian sekarang kita bahas sunnah. Sunnah ini kalau bisa dilakukan mendapat pahala. Nah, anak bisa lihat di halaman 49. Yang pertama, ketika melaksanakan tawaf, sunnahnya adalah berlari-lari kecil. Jadi ini dilaksanakan pada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan setelah sampai atau berada di Mekah. Lari-lari ini tidak pada 7 putaran, tapi 3 putaran pertama. Yang kedua adalah membuka kain tangan kanan. Jadi baju tawaf ini kalau sudah dipakai maka dibuka anunya ketika tawaf kudum, yaitu awal datang ke Mekah dan 3 putaran pertama, kain pada lengan kanan itu dibuka. Yang ketiga adalah mencium Hajar Aswad jika bisa. Jadi Hajar Aswad itu dekat atau menempel, memang menempel, batu yang menempel di dinding Ka'bah. Kalau bisa menciumnya termasuk sunnah, tetapi kalau tidak bisa mencium, cukup dengan melambaikan tangan dengan isyarat. Yang mana dulu pernah diajari sama Ustadz Basuki ketika manasik haji. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Jadi ketika tawaf, itu sunnahnya adalah memperbanyak doa. Doa apa? Doa yang mudah dihafal dan sudah tahu. Jadi bukan doa-doa lain yang tidak dihafal. Yang kelima adalah doa di multazam. Jadi multazam itu adalah tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu namanya multazam. Nah, ketika sampai di situ maka ada sunnahnya untuk berdoa. Yang keenam adalah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi anak-anak sekalian, makom Ibrahim itu adalah salah satu tempat di sekitar Ka'bah. Di sana kita bisa melaksanakan sunnah ketika tawaf, yaitu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, tapi setelah tawaf, bukan ketika antara tawaf, karena tidak boleh disela. Beberapa yang bisa dibaca di nomor 6, yaitu sunnahnya membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Jadi setelah Al-Fatihah, sunnahnya Al-Kafirun dulu, baru Al-Ikhlas. Yang ketujuh, sunnah tawaf yaitu meminum zam-zam. Jadi air zam-zam setelah selesai 2 rakaat sholat di makom Ibrahim, meminum air zam-zam. Yang terakhir adalah mencium kembali Hajar Aswad sebelum pergi melaksanakan sa'i. Jadi urutannya setelah tawaf kan sa'i, lari-lari kecil antara Safa sampai Marwah. Nah, sebelum melaksanakan sa'i, para orang yang berhaji itu disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Jika tidak mampu, cukup melambaikan tangan atau isyarat. Kemudian sa'i atau lari-lari kecil. Nah, ini adalah syarat sahnya harus dilakukan. Yang pertama niat. Setiap ibadah harus diawali dengan niat. Yang kedua adalah dilakukan setelah tawaf. Jadi tawaf itu adalah rukun haji setelah sa'i itu adalah rukun haji setelah tawaf. Jadi tidak boleh karena misalnya tawafnya rame milih sa'i dulu, tidak boleh, harus urut. Tawaf baru kemudian sa'i. Kemudian yang ketiga berurutan dalam putarannya. Jadi antara Safa dengan Marwah ini sudah ada jalannya, dan kenapa disebut berputar? Karena sekarang rutenya sudah dibuat sendiri. Rute antara Safa ke Marwah dengan Marwah ke Safa itu sudah ada jalannya masing-masing. Jadi harus urut, kemudian sa'i dengan 7 putaran sempurna, dengan 7 kali bolak-balik. Terakhir anak-anak sekalian tentang menyempurnakan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini ada cara penyempurnaannya, meskipun kita sudah melaksanakan rukun dan sunnah, tapi ada beberapa cara untuk menyempurnakan haji. Yaitu setelah selesai ibadah haji, jamaah haji kan kembali ke negaranya masing-masing. Ketika dia sampai di rumah, maka dia melaksanakan yaitu takbir sebanyak 3 kali sebagai bentuk pengagungan atas Allah, atas rezeki haji, dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan ibadah haji. Itu cara menyempurnakan ibadah haji. Yang kedua adalah berdoa, yang mana teksnya bisa dilihat di halaman 50. Jadi sabda Rasulullah menjelaskan bahwasanya seorang yang melaksanakan ibadah haji sesuai syarat, rukun, dan tata cara yang dicontohkan Rasulullah, maka hajinya diterima atau haji mabrur. Dan pahalanya adalah diampuni segala dosa-dosanya seperti dia kembali lahir. Nah, maka kalau bisa melaksanakan haji dengan mabrur, maka semua dosa insya Allah akan diampuni. Yang ketiga, untuk menyempurnakan ibadah haji adalah meninggalkan perbuatan jelek.
ketika melaksanakan ibadah haji tidak boleh berkata kotor atau jorok. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang di rumah, misalnya suka mengumpat atau marah, itu kalau kalau bisa, kalau ingin ibadah hajinya sempurna maka harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan segala kemaksiatan. Jadi kemaksiatan yang ada banyak itu ketika melaksanakan ibadah haji tidak boleh dilaksanakan. Kemudian ada yang lebih penting, yang keempat adalah ini. Dan ini termasuk fenomena yang sering terjadi di masyarakat, yaitu setelah kembali dari haji itu sebenarnya kita punya kewajiban, punya tanggungan karena kita udah berhaji, maka setelah pulang dari ibadah haji, satu, menjaga ucapan. Jadi ada perbedaan orang yang sebelum haji dan setelah haji. Sepulang dari haji seharusnya orangnya menjadi lebih khusyuk dalam beribadah, akhlaknya menjadi lebih baik. Termasuk salah satunya menjaga ucapan. Termasuk diantaranya yang lain adalah meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Jangan sampai haji itu sebagai niat untuk menggugurkan kewajiban. Setelah pulang dari haji kok ternyata sholatnya masih bermasalah, puasanya tidak genap dan lain sebagainya, maka hajinya tidak dikatakan sebagai haji yang sempurna. Dan yang terakhir adalah berakhlak mulia. Jangan sampai dengan kita beribadah haji justru membuat diri kita merasa lebih baik dari orang lain dan merasa sombong. Jadi tidak boleh ketika seorang pulang dari haji kemudian menyombongkan hajinya. Nah, maka anak-anak sekalian, haji tidak sekedar ibadah, tapi setelah pulang dari haji ada pelajaran dan ada yang harus dijaga. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Ini peta tentang lokasi-lokasi yang ada dalam pelaksanaan haji bisa dilihat. Kemudian terakhir sebelum kita tutup ada tugas evaluasi, yaitu tugasnya anak-anak kelas 6 untuk belajar mencari informasi tentang bagaimana cara mendaftar ibadah haji dan perkiraan keberangkatan. Jadi anak-anak akan mulai tahu, kalau saya punya rencana haji di umur berapa, nanti anak-anak akan tahu di umur berapa saya bisa berangkat. Nah, anak-anak bisa cari informasinya, bisa ditulis dalam buku tulis fikih dan dikirimkan ke dalam bentuk foto. Nah, anak sekalian, untuk bab haji saya kira cukup sampai di sini, dan ini adalah pertemuan terakhir dari bab haji. Pertemuan ke depan insya Allah kita ada evaluasi untuk latihan soal, dan terakhir sebelum PAS masih ada satu bab lagi tentang umroh. Untuk pertemuan kita sampai di sini kita akhiri dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.